Baca wajah dan tulang. Lihat takdir. Kalau salah gratis. Baca wajah dan tulang. Yo, Tita, bukannya dia menantu keluargamu ya? Simon Janos, kenapa dia ada di jalanan dan menipu orang? Sayang, penipu ini akan segera diusir dari keluarga Liman. Tita, apa maksudmu? Ya, kau akan segera diusir dari keluarga Liman. Kau tidak lihat takdirmu sendiri. Jelaskan maksud ucapanmu. Di malam ulang tahun Yusi hari ini, ayah mertuamu akan mengadakan pesta di Hotel Eugenia. Dan sampah sepertimu, ternyata malah cari uang di jalanan busuk ini. Sungguh konyol dan menyedihkan. Dengan kondisimu ini, masih meramal takdir. Apa kau pernah meramal kalau kau akan diusir dari keluarga Liman? Selain Yusi, semua di keluargamu tidak pantas mengusir. Sayang, siapa ini malah berani melawanku? Cepat kasih dia pelajaran. Ada aura hijau di wajahmu. Energimu lemah karena sering bercinta ya. Coba pukul aku atau ke rumah sakit periksakan kelaminmu agar dia tidak menjadi janda. Kau bilang aku impoten, aku cuma bilang kau lemah. Bukannya itu sama saja. Omong kosong apa itu? Mana mungkin dia pria lemah? Jadi kau yakin yang kau lakukan dengannya? Sayang, kenapa menyuruhku pakai tutup mata? Kenapa menyuruhku pakai tutup mata tiap malam? Ayo, aku ingin kita cerai. Katanya aku lemah. Akan aku buktikan sekarang. Raja Genbi datang. Hormat kepada Dewa Langit. Bangunlah. Tuhan memenuhi mandat dari langit dengan baiknya, tapi keluarga Liman menghina. Kenapa terus ada di keluarga Liman? Kau harus tahu. Yusi yang menyelamatkanku 5 tahun lalu. Kebaikan dan kejahatan dibalas. Inilah karma. Tuhan baik hati. Pikiranku dangkal. Bagaimana masalahnya? Lapor Tuan. Tuan hilang 5 tahun lalu. Setelah itu Mulan Liga mengumumkan Tuan wafat karena salah kultivasi. Menyerahkan jabatan Dewa Langit padanya. Sekarang rumah penguasa dalam kuasanya. Mulan Liga. Suatu hari aku akan ke Gunung Lanhu dan balas dendam. Tuan, ini ginseng naga dan proyek di selatan sudah diberikan pada keluarga Liman. Terima kasih banyak. Sebuah kehormatan untuk melayani Tuan seumur hidupku. Yusi. Kau kemana saja? Cepat pulang, aku mau bicara. Iya baik, aku segera pulang. Aku pergi ya. Sepertinya sudah lama aku belum mengeluarkan aksi. Beberapa orang lupa siapa penguasa Jiran. Yusi, aku pulang. Lihat, apa yang kubawa. Yusi, apa maksudmu ini? Besok kau keluar dari keluarga. Meski kau terus gagal, tapi kita menikah sudah 5 tahun. 3 miliar ini kompensasi. Yusi, jangan. Kita baik-baik saja. Kau juga tidak ingin cerai. Benar kan? Selama ini, aku sudah lelah. Harusnya suamiku membantu keluarga, bukan sepertimu. Yang menganggur tiap hari. Aduh, aku pengangguran. Tidak berguna. Belakangan kau lelah. Sudah, aku buatkan obatmu. Tidak usah. Kau baik padaku. Tapi itu tidak cukup. Bawa saja uang. Yusi, jangan bilang 3 miliar. 30, 100 miliar. Kalau aku mau, banyak orang berebut menyerahkannya padaku. Sikapmu ini jangan lakukan. Kuanggap kau tahu diri. Uang putriku tidak akan sampai padamu. Ibu, kenapa kalian kemari? Kau masih berani tanyakan itu? Kenapa tidak terima telepon Tuan Charlie? Kau malah kasih uang di belakangku. Apa kau bodoh? Apa ini? Untuk apa kau membawa akar tidak berguna? Untuk apa kau membawa akar tidak berguna? Mungkin dia tahu dia akan diusir dari keluarga. Jadi pakai trik murahan menipu Yusi. Cepat ambil dan buang itu. Pembawa sia. Sudah, Bu. Berhentilah. Tuan, ada apa Tuan mencariku? Sudah aku jadwalkan dengan Pak Johan. Mau diskusi denganmu. Benarkah? Ayo. Baik. Kau sudah lihat kan? Hanya pria sukses seperti Tuan Charlie yang pantas bersama putriku. Bukan pria sapa sepertimu yang cuma bisa menipu orang. Benarkah? Masih tidak mengaku. Dengarkan, Tuan Charlie bantu putriku dapat proyek kota selatan. Kau bisa. Kau jauh dibandingkan dengan dia. Katamu Charlie yang bantu Yusi dapat proyek. Benar. Sembarangan. Tuan,
Terima kasih bantuannya. Tidak perlu berterima kasih. Dengan sumber dan relasiku, hal ini bisa kulakukan dengan santai. Pak Johan, Yusi Liman sudah datang. Nona Yusi, dengan dapat proyek Kota Selatan ini, keluargamu akan terbang tinggi ke langit. Aku berharap pada kalian. Selamat ya. Terima kasih. Apa sekarang bisa tanda tangan kontrak? Tentu saja itu akan aku tanda tangan. Cuma saja ada biaya tanda tangan. Menurut Pak Johan, berapa harganya? 10%. Ini, Yusi, itu masih tawaran yang wajar. Lagi pula Pak Johan sudah berusaha keras. baiklah. Jangan. Jangan. Yusi, jangan mau. Ini pemerasan. Kau sedang apa? Yusi, aku sudah diskusikan ini dengan pemerintah. Malam ini akan ada yang tanda tangan kontraknya. Aku tanya, karena Yusi mengusirmu dari keluarga, apa membuat otak sampahmu kacau dan jadi gila? Apa kau pantas bicara dengan anggota pemerintah? Jelas tidak pantas. Simon, aku tahu diusir dari keluarga hal yang kejam bagimu. Tapi apa bisa lebih wajar? Kau yang membantuku. Apa aku percaya? Tuan Charlie yang membantuku, bukan dirimu. Cepat pergi. Karena Tuan Charlie sangat berkuasa, apa perlu suruh orang memanfaatkan hal ini dan minta uang? Sampah paham apa? Punya relasi, pasti harus keluarkan sesuatu. Nyonya Yusi, sepertinya keluarga Liman tidak serius. Bahkan anjing keluargamu berani bersikap agresif di depan. Pak Johan, bukan begitu. Dia... Cukup, Nona. Lebih baik kalian diskusikan dengan jelas, baru bertemu lagi. Pak Johan, Ayo. Pak Johan, Pak Johan, Yusi, mohon dengarkan aku. tidak perlu dijelaskan. Simon Janus, kenapa kau menyakitiku? Rayak ini, ku perjuangkan dengan penuh hati selama ini. Yusi, dengarkan penjelasanku. Mau menjelaskan apa? Ucapan ibu benar tentangmu. Kau memang sampah tidak berguna dan brengsek. Sampah. Yusi. Kau brengsek. Kakak, kenapa terus mau hidup dengan menderita? Ku bantu lepaskan deritamu. Hancur. 5 tahun. Akhirnya kegelapan hatiku hancur. Kekuatanku akhirnya kembali. Yusi, sebenarnya bisa kuberikan semua yang kau mau. Hari ini perayaan 2 hal. Tidak cuma untuk ulang tahun putriku, juga karena dia bercerai, dia siap untuk memulai hidup yang baru. Selamat untukmu kakakku yang baik. Akhirnya membuang sampah dan mendapat Tuan Charlie. Pria sampah itu ada di mana? Sepertinya dia tahu kita akan mengusirnya. Jadi takut dan kabur kan? Cukup. Hari ini bukan perayaan 2 hal, tapi untuk 3 hal. Yusi mendapat proyek Kota Selatan kan? Semuanya. Selamat datang ke pesta ulang tahun putriku Yusi. Lalu aku mau mengumumkan hal yang penting, yaitu atas nama Yusi menggantikan posisi pria sampah. Yusi. Yusi, selamat ulang tahun. Masih berani datang kemari? Bawa sia. Ibu, ucapan ibu barusan tidak benar. Lagi pula, kita mau mengusirnya. Mana bisa kalau dia tidak datang? Hah, dasar dukun jalanan, ternyata masih menyiapkan hadiah untuk kakak. Tunjukkan barang hasil dari tipuanmu. Yusi, ini Hasabi. Bisa membuatmu sehat selalu dan melancarkan karirmu. Untukmu, selamat ulang tahun. Pria tidak tahu malu. Yusi sudah baik selama ini kan? Kau pakai sampah ini untuk membalasnya? Dasar tukang sampah tidak berguna. Berani
berani bilang itu Hasabi? Kau anggap kami bodoh atau kami tidak tahu dunia? Pantas tidak ditunjukkan. Ternyata pakai barang palsu untuk menipu kami. Semua orang tahu Hasabi salah satu harta yang disimpan di rumah penguasa. Kalian belum pernah lihat. Cukup, Simon. Sikapmu saat ini tidak membuatku menghargaimu, tapi membuatmu lebih menyedihkan. Jangan buang tenaga. Kita memang dari dunia berbeda. Tanda tangan surat cerai dan pergi. Yusi, aku tanya terakhir kalinya. Sampai sekarang kau tidak percaya padaku. Benar? Mana bisa Yusi percaya padamu? Yusi, selamat ulang tahun. Terima kasih, Tuan. Giok ini secara khusus diberkati Dewa Langit. Sebagai hadiahku untukmu, giok ini bisa membersihkan pikiran dan hati dan membantu kecantikan. Tuan Charlie memang baik. Tidak seperti seseorang kasih putriku hadiah yang ternyata sampah yang dipungut. Bibi, kita orang-orang dari kelas atas. Kita nggak boleh terlalu kasar pada orang-orang rendahan. Tuan Charlie memang murah hati. Lagi pula, dia tidak merasa kehilangan apapun. Sudah merusak kerjasama Yusi dan pemerintah. Kalau Pak Johan jadi dendam, kita tidak mampu untuk melawannya. Apa? Kau bilang sampah ini merusak kerjasama. Apa yang terjadi? Itu benar. Aku kerja keras pertemukan Yusi dan Pak Johan untuk proyek. Saat mau tanda tangan, dia malah berdebat dengan Pak Johan. Lalu dia merasa jengkel dan pergi. Dasar kau bajingan. Lihatlah perbuatanmu. Ayah! Ayah ternyata dasar bocah tengik, merusak masa depan putriku. Ku habisi kau! Ibu mau melakukan apa? Mati membuatnya mudah. Potong kakinya dulu saja, agar dia minta maaf pada Pak Johan. Membodohi orang lain tapi tidak sadar. Sungguh sikap yang konyol. Yusi, sudah kukatakan untuk ini. Orang dari pemerintahan akan datang untuk tanda tangan. Cukup, Simon. Aku kecewa. Yusi, kau tidak perlu marah pada sampah ini. Aku sudah minta kesempatan pada Pak Johan. Kali ini jangan sampai kehilangan kesempatan lagi. Nona Yusi, bagaimana keputusanmu? Nona Yusi, bagaimana keputusanmu? Pak Johan, apa 10% tidak terlalu banyak? Biaya tanda tangan akan sebesar ini. Apa? 50? Yusi, 50% banyak. Tapi kita sudah banyak merepotkan Pak Johan. Kita harus menunjukkan keseriusan kita, ya kan? Sejak kapan kau bisa menentukan proyek dari pemerintah untuknya? Orang-orang malas seperti kalian juga berani untuk memeras istriku. Kau masih berani melawanku? Hah? Oke, aku tambah jadi 60%. Tidak cuma itu, akan aku suruh dia tidur denganku dan melayaniku sampai puas. Pak Johan, Pak Johan. Pak Johan tidak apa-apa. Pak Johan. Minggir. Proyek Kota Selatan tidak akan jatuh ke tangan keluargamu. Pak Johan, tenanglah. Akan aku habisi dia. Pengawal. Cepat potong kaki sampah ini. Baik. Charlie. Iya. Jangan mendekat. Dengarkan, menyerang Pak Johan. Habislah kau. Simon, hentikan. Cepat minta maaf pada mereka. Yusi, kau melindunginya daripada percaya padaku. Bagaimana mau percaya? Kau orang bodoh. Kau terus saja bermulut besar. Sampah. Cepat kau tanda tangani surat cerai. Baiklah, aku akhiri hubungan ini. Anggap saja proyek ini tanda terima kasih untuk menyelamatkanku dulu. Mulai sekarang utang kita sudah selesai. Berhenti bicara. Cepat lakukan. Dengar tidak? Dasar bajingan. Masih berpikir apa? Cepatlah.
Gubernur datang. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak. Kenapa kau ada di sini? Dia ada di sini karena dia mau 50% dari proyek yang kalian berikan. Jadi dia datang. Ada apa ini? Aku salah, dibutakan keserakahan. Tidak akan aku ulangi. Kenapa harus ada orang sepertimu di pemerintahan? Mulai sekarang kau dipecat. Baik. Pergi. Aku datang atas perintah pengirim kontrak proyek Kota Selatan. Ucapan sampah ini ternyata benar. Simon, kau memang tidak tahu diri. Kalau kau bilang kau kenal beliau, lihat. Nah, ini, lihat. Aku tidak saling mengenal dengan orang-orang ini. Kalau begitu siapa? Aku dikirim oleh Raja Genbi untuk mengantar kontrak. Maksudmu orang yang memperluas wilayah dan menjaga perbatasan utara? Aku sudah bilang, dia yang mencari uang di jalanan menipu orang-orang. Berhak menyuruh Pak Harvin mengantar kontrak. Pada akhirnya, dia cuma akan mengaku dia berjasa atas yang kulakukan. Tuan, apa yang terjadi sebenarnya? Kalian belum tahu. Akulah yang membuat ini nyata melalui sepupuku. Karena sepupuku seorang komandan di rumah Raja Genbi. Komandan Jean. Ternyata begitu. Mengaku jadi orang lain untuk dianggap berjasa. Pasukan naga. Iya. Simon, cepat minta maaf pada mereka berdua. Cepat. Orang bodoh yang tidak paham apapun. Orang yang tidak tahu malu. Pantas terima maafku. Kau arogan. Aku bisa membuatmu mati sekarang. Berhenti. Seorang gubernur sudah lelah bekerja ya. Kau siapa? Berani bicara begitu kepada? Sudah lama aku tidak menunjukkan diri. Apa beberapa orang lupa? Siapa penguasa jiran? Jangan-jangan kau Raja Genbi? Aku suruh kau mengantar kontrak kemari. Apa itu untuk menyalahgunakan kuasa dan bersikap arogan? Turunkan senjata. Tenang Tuhan, aku bersalah. Ini. Pergi. Baik. Ayo. Menyambut Raja Genbi. Menyambut Raja Genbi. Siapa yang berani-beraninya melempar harta nasional Hasabi ke lantai? Tuan, itu cuma sampah yang dipungut olehnya. Mana mungkin itu Hasabi sungguhan. Apa? Kau pikir aku buta? Tuan. Oke, sudah cukup hari ini. Tuan, ada apa? Bukannya katamu Raja Genbi mengirim kontrak karena sepupumu komandan. Kenapa kurasa dia lebih menghormati pria sampah itu? Kontrak ini aku kirim kemari untuk hormatku pada Tuan Simon. Sekadar komandan kecil tidak pantas dapat perintahku. Kau sangat berani atas keluarga Sunata yang kecil, cari mati kau. Tuan, aku bersalah. Karena keluarga Sunata melayani negara dengan baik, aku maafkan kali ini. Kalau terulang, kan keluarga Liman, kalian semua buta. Kalau sebut menantu sampah lagi, aku hancurkan kalian. Tuan, masalahnya hampir selesai. Bisa segera pergi. Simon, kau gila. Tuan, aku pergi dulu. Simon Janos cuma penipu yang bekerja di pinggir jalan. Mana mungkin bisa kenal orang seperti Raja Genbi? Tidak, ada yang aneh di sini. Kalian pernah bertemu? Gubernur saja belum pernah bertemu Raja Genbi. Aku tahu, pasti dia, si sampah ini, tahu Raja Genbi jarang sekali terlihat. Lalu dia menyuruh seseorang menipu kita. Belum pernah bertemu beliau, bagaimana tahu dia palsu? Sudahlah, bukannya kau bilang sudah bertemu beliau? Kebetulan, pergilah ke Asosiasi Naga Hitam sekarang. Tagih utang mereka pada kami. Kalau kau bisa mendapatkannya, akan aku percaya. Ayah, itu Asosiasi Naga Hitam. Lagi pula hutang itu kerugian kita. Ayah, sengaja menyulitkan dia. Kakak, bukannya dia sangat hebat, bisa membuat Raja Genbi datang. Hal kecil ini bukan masalah kan? Proyek ini perlu uang kan? Kalau ada 20 miliar bisa mulai. Yang terjadi hari ini aku minta maaf. Jangan pedulikan ini. Akan kuurus. Jangan bilang ada orang yang takut ketahuan, jadi takut ke sana. Bukankah proyek bisa berjalan kalau ada uang itu? Tepat.
naga hitam akan menghabisimu. Kau tidak akan bisa, jangan bertindak bodoh. Tunggu aku. Simon, cepat kembali. Tidak tahu tempat menerobos? Aku mau menagih. Berhenti. Menagih? Asosiasi Naga Hitam berutang padamu? Pergi saja, atau ini akan menjadi buruk. Apa kau yakin? Mau menghalangi jalanku? Tidak menyerah. Kau pasti ingin mati. Silakan, ayo masuk. Aku akan senang melihatmu mati. Ayo hajar dia. Ayo serang. Siapa kau? Penagih utang. Kau menagih utangnya Robin. Hah? Kau berutang 20 miliar ke keluarga Liman. Bayar padaku, jangan lupa bunganya. Dan akan kubiarkan kalian main di sini. Keluarga Liman ternyata sangat berani. Coba menagih utang seorang Robin. Hah? Tapi kau beruntung, aku sedang senang. Kau ingin uang? Baiklah. Aku dengar anak tertua keluarga Liman itu wanita tercantik di kota jiran ini. Beritahu dia untuk tidur denganku 2 malam. Lalu akan aku bayar semuanya. Cepat bayar. Kurang ajar. Kau berani memukulku. Kau bisa lupakan uangnya. Dan kau tidak pilih untuk pergi. Semua kemari. Kurang ajar. Semua orangmu di sini. Kau ini siapa? Aku peringati sekali lagi. Bayar atau mati. Akan kubayar. Aku beri kau uangnya. Biarkan aku hidup. Bos, ini 30 miliar. Kubayar penuh pokok dan bunganya. Sisanya bonus dariku. Kau sudah bayar hutangnya. Kita impas. Iya, kita impas. Kurang ajar. Halo, Kapten Tommy. Ada orang memukulku dan masuk ke asosiasi Naga Hitam. Kau harus membalasnya. Aku kembali. Simon, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kau punya kejutan kan? Benar-benar keluar dari asosiasi Naga Hitam hidup-hidup. Pria itu selalu bertingkah aneh. Aku bahkan tidak tahu dia pergi. Bahkan kalau iya, tidak bawa uang pun bukan masalah. Mana uangnya? Kau dapat atau tidak? 30 miliar pokok dan bunganya. Silakan lihat. Hah? Ini dia. Benar-benar bawa uangnya. Asosiasi Naga Hitam yang suka berbuat jahat tanpa pandang bulu itu? Cek ini tidak mungkin palsu kan? Bagaimana kau bisa mendapatkan uangnya dari mereka? Biar aku lihat. Ini tidak palsu. Bagaimana kau bisa? Paman Bibi, kalian harus hati-hati. Pria sepertinya mana mungkin dapat uang dari Naga Hitam? Pak Charlie, kau ingin bicara apa? Aku baru dapat info. Raja Jenbi sedang menyiapkan pesta untuk Jenderal Elvana. Dia belum terlihat. Jadi kakek tua tadi malam disewa olehnya untuk menipu kita. Pak Charlie, apa infomu bisa dipercaya? Sepupuku mengikuti kampanye Jenderal Elvana beberapa tahun. Dia seorang komandan dengan banyak prestasi. Jadi dia bisa ke perayaan nanti malam. Kalian pikir dia berbohong? Lalu bagaimana dengan cek ini? Mengenai cek ini, semuanya tahu berurusan dengan asosiasi Naga Hitam, sama saja cari mati. Cek ini pastinya palsu lah. Cek ini pastinya palsu lah. Apakah ini asli atau palsu? Bawa saja ke bank. Karena kau tidak bisa, belum tentu aku juga. Bahkan Pak Charlie bisa lihat dalammu. Masih mengelak, tidak tahu malu. Bibi, jangan luapkan marahmu ke orang sepertinya. Aku tahu kau ingin reputasiku hancur di depan Yusi. Iya, kau berhasil. Jadi cek ini asli. Apa kau senang sekarang? Simon, aku tahu siapa kau sebenarnya. Tapi kalau kau ingin dihormati, kau harus rendah hati dan jadi orang baik.
Baiklah, Yusi. Tidak perlu buang waktu. Aku datang hari ini untuk mengatakan suatu hal kepada semuanya. Charlie, apa kabar baik? Terima kasih sepupuku. Jenderal Elvana pada perayaan nanti malam akan dipromosikan jadi keluarga sonata kami. Diundang ke pesta perayaan nanti malam. Maksudnya Jenderal Elvana akan hadir. Itu benar, Yusi. Aku datang hari ini mengajakmu melihat idolamu, Jenderal Elvana secara langsung. Itu dia Pak Charlie. Aku ingin tahu apa kau bisa mengajak kami. Itu benar. Pesta tingkat ini punya standar cukup tinggi, tapi kalau Bibi yang minta tidak masalah. Adapun orang ini tidak mungkin. Undangan pesta selebriti kecil, kau pikir susah untuk datang? Bukannya kau tidak tahu saat ini undangannya banyak diperjualbelikan di luar sana? 30 miliar. Tuan Charlie, dukun ini meramal orang tiap hari. Itu merusak otaknya, tidak perlu didengarkan. Kenapa kau tidak pergi? Cepat pergilah. Yusi, kalau kau ingin pergi, akan kukabulkan sekarang. Kau sangat suka pamer, bukan? Ini masih siang, tapi kau sudah bermimpi. Kau tidak percaya? Sudah cukup. Berhenti pura-pura. Apa jadi orang baik itu sulit? Yusi, apa menurutmu aku pria seperti itu? Jangan buang-buang waktumu ke orang ini. Kita masih perlu memikirkan bagaimana berhubungan baik dengan Jenderal Elvana nanti malam. Kau memang tidak punya kesadaran diri. Sekarang pergilah. Siapa itu Simon Janos? Kapten Tommy, kamu apa? Kapten Tommy, ini orangnya. Apa dia berbuat salah? Keluarga Liman tidak tahu dia siapa. Tidak ada hubungannya. Sama sekali tidak. Simon Janos, kau yang mulai melawan asosiasi naga hitam. Jadi sekarang aku akan menahanmu. Kau serius mau menahanku? Kapten Tommy, dia mungkin ceroboh, tapi mereka yang berhutang padanya dulu. Dia merasa tidak ada pilihan lain. Yusi, kau sangat naif. Tidak perlu pukul orang untuk nagih. Kalau dia berbuat jahat, dia juga harus siap masuk penjara. Benar itu. Benar tuh, Tuan Charlie benar. Simon, untuk sekarang kau ikut Kapten Tommy. Akan kubawakan pengacara nanti. Tidak usah khawatir, Yusi. Aku akan ikut mereka. Sudah selesai belum? Bawa dia. Lapor, Tuan. Tommy Arlan, tim penegak hukum, menangkap penguasa. Beraninya dia. Siapkan orang, ikuti aku selamatkan penguasa. Siap. Katakan semuanya. Mungkin hukumanmu akan ringan. Seseorang akan menjelaskannya untukku. Dasar berandalan, masih akting tangguh. Kau pikir kau siapa? Cuma menantu tidak layak dari keluarga Liman. Sekarang kau di sini dan tidak mungkin bisa bebas. Aku yang akan bebaskan dia. Kau Raja Jetpi. Wah, Kapten Penegak Hukum. Pak Simon berhak menagih utang di sini. Dan kalian bilang memulai keributan. Kau menahannya secara ilegal. Kau punya nyali. Penguasa, kau pasti kaget. Raja Jenbi, jelaskan padaku. Apa kau puas? Raja Jenbi, jelaskan padaku. Apa kau puas? Tolong ampuni aku. Aku bersalah. Aku sudah buta sesaat dan melakukan kesalahan. Kasih tahu semuanya dan minta untuk diringankan. Aku katakan semuanya. Dia itu si Robin. Dia bilang kau menyerangnya dan curi uang mereka. Aku cuma buat kesan baik. Jadi aku menahanmu. Tolong selidiki itu. Memang. Penegak hukum memang harus mendukung keadilan. Kalau terjadi lagi, tidak akan kuampuni. Iya, tentu saja. Iya. Robin brengsek. Kau berani menjebakku. Ini belum berakhir. Penguasa tolong tunggu. Penguasa, aku punya seorang cucu sepertiku. Dia perang di perbatasan. Dia pulang dengan kemenangan. Aku minta tolong. Apa penguasa mau jadikan dia sebagai murid? Ilmu ini tidak mudah. Aku harus lihat apa dia punya bakat untuk ini. Penguasa, kebetulan ada perayaan untuknya malam ini. Tolong datang dan lihatlah sendiri dia. Baiklah. Terima kasih untuk Tuan Charlie. Kalau tidak, seumur hidup kita tidak akan merasakan ini. Iya, terima kasih Tuan Charlie. Bibi, kau sangat baik, Yusi. Sebentar lagi kau akan melihat idolamu. Terima kasih, Tuan Charlie. Jadi kau yang dapat proyek besar Kota Selatan, Yusi Ilma. Itu aku. Tuan Vito, dari Asosiasi Naga Hitam. Aku banyak dengar tentangmu. Proyek ini
akan diambil Asosiasi Naga Hitam. Aku tidak peduli bagaimana kau mencurinya. Sekarang, serahkan proyeknya. Aku akan pura-pura tidak terjadi apapun. Kau mungkin akan bisa berteman denganku. Kalau tidak, maka semua akan jadi buruk untuk keluarga Liman. Sangat buruk. Lihat, itu Tuan Vito dan manajernya Robin. Mereka menyerang keluarga Liman. Keluarga Liman dalam masalah. Setelah jadi target Asosiasi Naga Hitam, itu jalan buntu. Tuan Charlie, kau sangat cerdik. Tolong bantu Yusi. Iya benar. Pak Vito, aku Charlie dari keluarga Sonata. Yusi itu adalah tunanganku. Tolong jangan lakukan itu. Dia... Tuan Charlie, kau tidak apa-apa? Kurang ajar. Keluarga Sonata pikir mereka siapa? Kau siapa berani minta tolong Tuan Vito? Sepupuku, itu komandan di bawah Jenderal Elvana. Dan dia dipromosikan malam ini. Di masa depan, bahkan Asosiasi Naga Hitam harus menghormati keluarga Sonata. Itu benar. Keluarga Sonata tidak seperti dulu. Keluarga Sonata dan kami sangat dekat. Apa Asosiasi Naga Hitam benar-benar ingin mengambil paksa? Tuan Vito sebaiknya cari teman bukan lawan. Kalau saja kau biarkan kami. Aku sudah baik padamu bukan? Berani ya kau bicara begini? Tuan Vito, kami dapat kontrak ini dengan adil. Perusahaan seperti Asosiasi Naga Hitam bisa dapat proyek apapun. Kenapa harus menekan keluarga Liman? Berhenti dulu. Kalian semua cukup menarik. Kita punya banyak waktu. Hari ini demi kau aku bisa lepaskan keluarga Liman dari semuanya. Asal kau layani Tuan Vito dengan baik. Robin, kau tidak pernah berubah ya? Kau ngapain ke sini? Bukannya kau di penjara? Kurang ajar. Aku tidak percaya kau lolos dari Pak Tommy. Tapi kukatakan ini, hari ini kau pasti akan mati. Tuan Vito, dia orangnya. Dia yang menyerang kami dan curi uang 30 miliar. Enak, kau punya nyali besar ya? Menyerang orang Asosiasi Naga Hitam. Kau tahu konsekuensinya? Konsekuensi apa? Masalah sebelumnya masih, datang masalah baru. Siapa sebenarnya pria itu? Berani menantang Tuan Vito. So tangguh di depan Tuan Vito. Pria ini sepertinya cari mati. Mati mungkin agak ringan. Kalian tidak dengar? Pria ini memukuli orang Asosiasi Naga Hitam dan mengambil uang mereka. Mungkin tidak dapat pemakaman layak. Terkutuk kau. Buat Tuan Vito kesal kau mencoba merusak keluarga Liman. Tuan Vito, jangan salah paham. Kami tidak ada hubungan dengan dia. Tagih saja padanya. Dasar sampah. Kau sudah cukup untuk tindakanmu. Berani buat masalah di pesta Jenderal Elvana dan menyinggung Tuan Vito. Pecundang ini tidak ada harapan. Kalau kau ada di sana lebih lama, kau bisa mulai hidup baru. Tapi lihat dirimu, kau memang tidak bisa berubah. Sepertinya kau tidak ingin aku tidak keluar. Sekarang kau bebas, harusnya kau hidup sederhana saja. Tapi lebih pilih mati. Siapa yang beri kau keberanian? Tidak perlu buang waktu. Nah, kembalikan uangnya atau mati. Terakhir sudah. Pria itu sudah selesai. Ketika Tuan Vito memutuskan, pria itu sudah berakhir. Ini akan jadi tontonan seru. Tuan Vito, tolong tenanglah. Tuan Vito, tolong tenanglah. Simon bersikap bodoh. Aku minta maaf untuk ini. Aku harap kau memaafkan dia. Kembalilah Yusi. Dia minta kematiannya. Relakan saja. Jangan seret keluarga kita juga. Yusi, dia ini cuma orang yang berpikir sederhana. Dia tidak ada harapannya. Dia juga tidak layak. Tuan Charlie, terima kasih perhatiannya. Tapi aku tidak bisa meninggalkannya. Aduh, kurang ajar. Kau itu pura-pura jadi korban ya? Kau ingin mati? Akan kukabulkan itu. Aduh. Aku kasih kesempatan untuk hidup. Berani sentuh kami, kau mati saja. Berhenti. Kapten Tommy, pria ini kabur dari penjara. Cepat tangkap, hukum dia. Brengsek kau. Berani menuduh Pak Simon. Merekalah penjahatnya. Kapten Tommy, apa yang kau lakukan? Yang kulakukan? Aku menahanmu. Cepat ikut aku. Tommy Arlan, kau kupanggil kapten supaya sopan. Bagiku pasukan penegak hukum bukan apa-apa. Kau berani melanggar hukum? Benar. Aku pemimpin Asosiasi Naga Hitam. Kau berani mengancamku? Besok kukirim orangku melawanmu. Kau berani? Lihat saja. Siapa yang mulai keributan di pesta? Siapa yang mulai keributan di pesta? Komandan Jean, aku mencari buronan. Hari ini pesta perayaan Tuan Elvana. Buronan apa? Itu Komandan Jean. Kapten Tommy kesini tanpa alasan jelas. Coba menangkapku di pesta perayaan.
Dia jelas tidak hormat pada Tuan Elvana. Cukup. Berani mengacau di pesta Nona Elvana. Keluar sekarang kalau ingin tetap hidup. Komandan Jean menutup tontonannya. Tidak salah dia dapat promosi. Benar, sekarang keluarga Sonata akan sangat terkenal. Sepupuku, Tuan Charlie, jadi ini sepupumu. Dia sangat tampan dan sangat berwibawa. ini keluarga Liman yang sering aku bicarakan. Nah, kemarilah. Dan ini Yusi Liman. Kau tidak berterima kasih pada Komandan Jean. Kalau dia tidak ada, kita dapat masalah besar. Terima kasih Komandan Jean. Ini cuma masalah kecil. Tidak perlu dipikirkan. Sepupuku, ada hal yang ingin aku laporkan. Seseorang tidak diundang masuk ke pesta. Siapa? Siapa yang berani? Itu dia. Itu dia. Tidak apa-apa. Sepupuku, dia itu suami Yusi Liman. Singkirkan dia, dan Yusi bisa jadi milikku. Baiklah. Beraninya kau menyelinap ke pesta. Aku duga kau dikirim oleh musuh dan berencana menyerang Tuan. Undangan ke pesta sederhana ini, siapa bilang aku tidak punya? Dan lagi, apa kau ingin menangkapku tanpa bukti? Itu pasti palsu. Pria sepertimu, bagaimana mungkin diundang? Aku komandan di bawah Jenderal Elvana. Apa butuh alasan menangkapmu? Cepat minta maaf padanya. Katakan tidak akan terjadi lagi. Cepat minta maaf. Yusi, ini asli. Tidak perlu minta maaf. Masih mau cari alasan? Pengawal, tangkap mata-mata musuh ini. Ada apa ini? Pria itu dalam masalah besar sekarang. Nona Elvana di sini. Lihat apa yang akan dilakukan pria itu. Nona Elvana, orang ini gunakan undangan palsu untuk masuk. Aku menduga dia mata-mata dari pihak lawan. Aku ingin menahannya. Nona Elvana, aku adik Komandan Jean. Semuanya juga melihat kalau dia buat keributan. Itu orang. Pria di foto sangatlah penting. Seorang jenius, menguasai Dia semuanya. tidak meyakinkan. Apa dia benar-benar hebat? Bahkan kakek pun harus hormat kepadanya. Aku sudah undang dia datang ke pesta. Kau harus hati-hati, jangan menyinggung perasaannya. Dia terlihat biasa saja. Tapi karena kakek, akan kubantu hari ini. Kau bilang dia mata-mata musuh. Benar, Kau bilang ini palsu, punya bukti. Siapapun yang bawa undangan itu tamuku. Kau benar-benar ingin menahan dia. Kau bilang melihat dia membuat masalah. Aku tidak lihat apa-apa. Jadi kau berani menipuku? Sebagai salah satu komandanku, menggunakan namaku untuk menunjukkan pengaruhmu tidak bisa dimaafkan. Nona, ampuni aku. Aku tahu aku sudah salah, tidak akan kuulangi lagi. Tidak akan aku ulangi. Kau tidak perlu hadir di pesta ini. Dan habiskan 6 bulan bersihkan toilet camp. Jenderal Elvana, tolong hentikan. Aku tahu aku salah. Oh, sampah tidak berguna. Kau mengecewakanku. Kau sangat memalukan. Pergilah. Ayo pergi. Sifatnya tidak buruk. Siapa pria ini sebenarnya? Dia membuat Jenderal Elvana membelanya. Kita sia. Kita sudah menjelekkannya. Dia tidak akan menyalahkan kita, kan? Simon, undanganmu itu asli. Dia punya hubungan apa sama Jenderal Elvana? Jenderal Elvana tidak tahan lihat orang mencoreng reputasinya. Apa yang terjadi? Kau kenal Jenderal Elvana? Aku baru bertemu dia. Terima kasih semua telah datang ke pesta perayaan ini. Aku sibuk dengan urusan militer. Maafkan aku karena terlambat. Bersulang untuk semuanya. Penguasa. Akan kukirimkan mobil untuk. Aku ingin minta sesuatu. Oke, aku paham. Selamat datang penguasa. Tuan, ada apa? Kemarin malam saat aku tidak bisa tidur, aku mendengar suara wanita. Dia berteriak. Aku ikuti suaranya. Itu seorang wanita sedang menari. Bayangannya seperti ulat menempel di tulang.
Saat ku dekati dia menghilang. Aku khawatir keamanan cucuku. Jadi aku pergi memeriksanya dan aku lihat bayangan pria. Dengan kemampuanmu, ada orang yang berani buat masalah padamu. Dia pasti bukan orang biasa. Penguasa, tolong aku. Penguasa, kau dapat solusi? Dari mana lukisan ini berasal? Pak Harvin yang berikan. Semenjak lukisan ini digantung, rumah ini terasa seram. Mungkin karena ini. Penguasa, kau sedang apa? Ada mantra di lukisannya. Mereka pasang formasi pemusnah 7 iblis kuno. Digabung sihir iblis. Tidak cuma mencuri keberuntungan rumah Genbi, menguras hidup, dan juga membawa energi jahat. Dia coba habisi semua keluargamu dan akhiri keturunanmu. Penguasa, aku minta tolong sekali lagi. Karena aku di sini, maka kau akan aku bantu. Mundurlah. Pemandangan dalam lukisan. Lukisan tanpa kehidupan. Mengambil kehidupan. Siapa yang abadi? Penguasa memanggilmu. Keras kepala sekali. Baiklah kalau begitu, aku akan menghancurkanmu. Tidak bisa dipercaya. Ada orang yang tahu metode kami. Jadi bagaimana kalau kau lakukan? Pria ini minta kita tidak bersembunyi. Maka kita tidak perlu sembunyi lagi. Bunuh saja dia. Penguasa, mereka orang atau hantu? Cuma pasangan hantu. Tidak perlu panik. Berani juga mereka ganggu ketenangan kita. Kita buat mereka menebus dosa dengan nyawa. Kau ambil energi hidupnya. Baiklah. Oke, sudah terjawab. Esensi intimu utuh, tapi energi vitalmu rusak. Dengan sedikit penyembuhan, bisa sembuh. Terima kasih, penguasa telah selamatkan aku. Kalau kau butuh sesuatu, tinggal bilang saja. Tentang menjadikan cucuku sebagai muridmu, bagaimana menurutmu? Aku terima. Aku senang, penguasa. Terimalah hormatku lagi. Kakek, kenapa kau tidak datang ke pestaku? Kakek! Kakek! Beraninya kau menerima penghormatan dari raja. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Oh, jadi kau kesini cari perlindungan? Kenapa kau berani bicara begitu? Dia ini guru yang kucari untukmu. Dia? Aku memegang perbatasan utara. Aku jenderal bintang zaman ini. Guru yang layak untukku mungkin belum lahir. Diamlah. Itu cukup. Karena dia memandang rendahku. Dan kau tidak masalah. Kalau begitu aku pergi dulu. Berhenti. Simpan pedangmu. Yang mulia. Ini perintah raja. Baik, Pak. Mohon maaf, Guru Agung. Aku sudah mau 70 tahun. Aku tahu waktuku tinggal sebentar. Aku mohon terima cucuku jadi muridmu. Kakek! Elvana, dengarkan aku. Jenderal Bintang 5 Elvana akan jadikan Simon guru. Kalau tidak, kau berhenti jadi tentara. Tidak akan sembuh. Tidak akan sembuh. Terima perintah. Aku tidak tahu trik apa yang kau pakai. Kalau kau mau jadi guruku, kau harus dapat hormatku. Kau berani bersaing denganku? Omong kosong. Baiklah. Kau mau bertanding apa? Ayo bertanding bela diri. Kalau kau kalah, artinya kau menipu raja. Berdasarkan hukum, kau seharusnya dihukum mati. Kalau aku menang bagaimana? Kau hanya bermimpi. Jenderal Elvana terkenal karena keahlian bela diri. Apa yang membuatmu berpikir kau akan menang? Kalau kau menang, aku Elvana akan patuh jadi muridmu. Baiklah. Kalau begitu, kalau kau bisa tarik pedang ini, kuanggap ini kekalahanku. Kalau tidak bisa, kau harus sediakan teh dan tuangkan anggurku. Cuci baju dan rapikan kasur. Beraninya menghinaku. Kau cari mati.
Kau kalah. Aku tidak terima ini. Kalau bukan karena lukaku, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Semua dari istana Genbi kan mengaku kalah. Kalau tidak terima, keluar dari sini. Kakek, aku tidak terima ini. Saat aku sembuh, kau akan kalah. Tunggu. Ini sisa dari meracik obat. Anggap ini sambutan dari guru. Kau tunggu saja nanti. Maafkan aku untuk itu. Tidak apa-apa. Lagi pula dia ahli bela diri. Kau harus punya ketekunan. Kalau saja dia langsung mengaku kalah, aku tidak bersedia berikan pil kultivasi padanya. Ini salah sampah dari keluarga Liman. Mereka membuatku kalah. Aku bersumpah akan balas dendam. Kak, kau harus cepat berpikir sesuatu. Aku nggak mau bersihin toilet. Tenang saja. Serahkan semua ini kepadaku. Hah? Aduh. Komandan Jean. Baik. Baiklah. Ayah, ada apa? Apa komandan buat masalah? Hah? Itu konyol. Komandan Jean biarkan masa lalu berlalu. Selain itu, diadakan makan malam di Hotel Eugenia besok untuk rayakan mulai proyek. Ayah, kau pergi untukku. Aku sibuk dengan proyek perusahaan, aku tidak bisa. Tidak bisa. Dia memintamu pribadi. Kalau kau tidak pergi, aku rasa proyek ini tidak perlu kau urus lagi. Kasih saja ke Tita. Ayah, kenapa kau begini? Komandan Jean sudah baik mengadakan pesta. Yusi, jangan tidak bersyukur. Aku rasa kaulah yang memalukan. Hah? Jadi kau tahu cara kembali? Kalau komandan perintahkan raja tarik kontrak, keluarga kita bagaimana? Dia cuma komandan rendahan. Dia sama sekali tidak berpengaruh. Kau sangat sombong. Ayah, bukannya kau takut komandan menyalahkanmu? Baiklah, besok aku akan minta maaf ke komandan Jean. Yusi, Itu cukup. Jangan bicara padaku. Meskipun ini semua karenamu, aku juga bertanggung jawab. Aku ada urusan di perusahaan. Aku pergi. Yusi. Sonata bersaudara punya motif tersembunyi. Jangan pergi ke pesta besok. Kau kira aku mau pergi? Semua yang aku lakukan membereskan kekacauanmu. Apa kau tidak mengerti? Baiklah, aku pergi bersamamu. Tidak perlu. Aku takut kau membuat masalah lagi. Lepaskan. Yusi. Raja Genbi, tolong jaga istriku. Aku takut terjadi sesuatu. Komandan Jean, kau janji padaku. Kau kasih aku proyek. Sebaiknya kau tidak menyesal. Jangan cemas. Aku sudah kasih perintah. Aku tahu kau terbaik, Komandan Jean. Sesuatu ku minta padamu. Bagaimana? Tenang, Komandan Jean. Besok aku akan menolong sepupumu menang dari Yusi. Baiklah, ikuti aku. Baik, Kak. Aku mendengarkanmu. Komandan Jean, kami di sini. Komandan Jean, Tuan Charlie. Yusi, kau datang. Tuan Charlie, bau apa ini? Iya, dia menghukumku membersihkan toilet. Aku baru ganti, tapi masih bau ya. Yusi, duduklah. Aku semprotkan parfum dulu dan kembali lagi, ya. Komandan Jean, aku minta maaf kemarin. Tidak disangka jadi seperti itu. Jangan cemas, itu semua sudah berlalu. Keluarga Sonata dan Liman berteman lama. Kita tidak bisa biarkan hal kecil ini merusak. Tidak ada minuman yang bisa menyelesaikan. Benar kan, kakak? Aku minta maaf. Aku banyak pekerjaan sore ini. Aku tidak bisa minum. Kenapa? Nona Yusi pikir karena aku kehilangan hadiahku tidak pantas bersulang kah? Komandan Jean, kau salah paham. Ini, biar aku bersulah. Itu lebih baik. Ayo bersama-sama. Sudah mulai minum, bahkan tidak menungguku. Nona Yusi, kemarin aku berdiri untuk keluarga Liman. Dan ini akhirnya. Aku kira kau tidak cuma diam saja kan? Ya, Komandan Jean, aku tidak paham apa maksudmu. Keluarga Liman, bukannya mereka harus ganti rugi. Kak,
yang tidak dimengerti. Komandan Jean, aku sudah urus semuanya. Tinggal tunggu kabar baik. Tita, aku merasa pusing. Apa yang kalian lakukan? Ada sesuatu di anggurnya. Kau baru menyadarinya. Terlambat. Kau sudah pikirkan soal jadi murid? Aku sudah memutuskan, kakek. Ramuan yang dikasih Tuan Simon ajaib. Tidak cuma menyembuhkan lukaku, tapi kekuatanku bertambah besar. Guru sepertinya, kenapa tidak dari dulu dikenalkan? Siapa yang merendahkannya? Kakek. Oh iya, Tuan Simon hampir sampai. Jangan buru-buru. Aku sudah kasih tahu mereka. Sebentar lagi sampai. Yang mulia, orang yang jaga Nona Yusi bilang Nona Yusi dalam masalah. Tuan Simon masih di perjalanan. Beraninya sentuh Nona Yusi. Kalian yang minta. Untuk apa berdiri di sana? Pergi. Ini bukan ide yang bagus kan? Yusi dia Tidak berguna. Di mana keberanianmu? Ayo cepat. Kalau kau tidak mau, aku yang lakukan. kakak. Kau mau apa? Kau mau apa? Berhenti. Siapa kalian? Kami dari Istana Raja Genbi. Komandan Jian sebaiknya hati-hati. Cepat lepaskan Nona Yusi. Istana Raja Genbi? Kalian ini bercanda ya? Sekarang pergi dari hadapanku. Ini belum terlambat untuk menyerah, atau keluarga Sonata akan jadi abu. Kak, mungkin kita lupakan saja. Gimana kalau mereka dari Istana Raja Genbi? Kau ini bodoh. Kalau ada Raja Genbi di belakang Liman, kenapa mereka kesulitan di Asosiasi Naga Hitam? Keras kepala, cari mati. Keras kepala, cari mati. Dengan kekuatan payahmu, kalian berani bilang dari Istana Raja Genbi? Dulu saat aku bertarung di utara, aku membunuh banyak orang-orang seperti kalian. Tahu tidak kau? Kenapa bengong? Ayo bantu aku. Yusi akhirnya jadi milikku. Kau mau apa di sini, Charlie? Lepaskan. Hari ini biarkan kedua saudara merasakan si cantik nomor 1 di Jiran. Simon, di mana kau? Berani sentuh istriku, kalian cari mati. Sampah, berani ke sini. Ya. Sialan, aku jadi kehilangan hadiahku. Biar ku beri kau pelajaran. Majulah. Oh, sebenarnya kau siapa? Kau tidak bisa membunuhku. Aku komandan bawahan Jenderal Elvana. Kalau kau bunuh aku, Jenderal tidak akan membiarkanmu. Kalau begitu biarkan dia datang. Aku tahu kau bisa berkelahi, tapi bagaimana kalau tidak bisa? Apa gunanya? Dengan satu perintah dariku, 10.000 orang menenggelamkanmu dengan ludah mereka. Sungguh menarik, Komandan Jean. Sungguh menarik, Komandan Jean. Yang mulia, Nyonya Elvana, kenapa kalian di sini? Kalau kami tidak datang, kau bisa dirobek surgawi. Murid Elvana hormat kepada guru. Kau kurang tegas dengan bawahan. Aku sangat kecewa. Kau sebagai muridku. Simon. Yusi, Simon. kau tenanglah. Tidak apa-apa, aku di sini. Aku serahkan kepadamu. Ingat, aku mau keluarga Sonata mati. Baiklah. Elvana, lihat gurumu pergi. Yang mulia, dia cuma menantu keluarga Liman. Kenapa kau bisa jadi guru Elvana? Tidak cuma guru Nona Elvana, dia juga menyelamatkanku. Aku berusaha keras untuk dapat simpatinya. Punya berapa nyawa kau? Bahkan kau berani sentuh keluarganya. Aku tidak tahu dia yang menyelamatkanmu. Lalu, bahkan kalau aku punya keberanian, aku tidak akan berani sedikit pun tidak sopan. Aku tidak akan berani, sedikit pun tidak sopan. Sudah terlambat. Penjaga, baik, cabut jabatannya dan selidiki untuk keluarga Sonata. Buang mereka ke penjara kerajaan. Baik.
Orang tua sialan. Pura-pura jadi Raja Utara lagi. Dia pria tua ini. Dia pura-pura jadi raja saat ulang tahun Yusi. Dan berikan keluarga Liman kontrak. Aduh sakit. Kau lihatlah. Dia kakek Nona Elvana. Dia itu Raja Utara penjaga 13 bangsa di utara. Aku... Keluarga Sonata selesai. Bantu aku lepas baju. Aku kepanasan. Berapa banyak obat yang mereka berikan? Semesta tanpa batas. Datang pergi beraturan. Sayang, aku kepanasan. Semesta tanpa Sayang, batas. aku mau kamu. Biar semua sihir hancur. Saya tidak tahan. Semesta tanpa batas. Datang pergi beraturan. Sayang, aku kepanasan. Hancur. Yusi, Simon, aku tidak bermimpi kan? kau tidak bermimpi. Semuanya selesai. Sebenarnya aku tidak mau cerai. Tapi aku menghadapi semua sendirian dan aku hanya lelah. Yusi, kau tenang saja. Mulai sekarang, tidak ada yang mengganggu lagi. Sudah cukup lihatnya. Tidak cukup. Tidak pernah cukup. Oh iya, Komandan Jehan tidak melukaimu kan? Itu semua sudah diurus. Sungguh? Itu ya sungguh. Sudah tahu apa yang terjadi? Sudah. Tita dari keluarga Li. Tita. Guru, kau masih menganggapku murid? Apa? Keluarga Sonata hancur? Ayah, kau bicara apa? Keluarga Sonata 1 dari 4 terbaik. Bagaimana bisa hancur begitu saja? Benar, kau mudah takut. Pelayan Van bilang itu jadi topik hangat. Mereka bilang keluarga Song hina Raja Utara dalam amarah Raja Bantai mereka. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kau berani kembali. Kau berani meracuni istriku. Monster, lepaskan dia. Simon, ayo bicarakan dulu. Kau sedang apa? Aku sedang apa? Kenapa tidak kutanya pada putrimu? Tita, apa yang terjadi? Mereka membuatku melakukannya. Aku tidak bermaksud. Bagaimana bisa aku melakukan ini? Dia itu kakakmu. Kakakku? Semua keluarga harus hati-hati sama dia. Kenapa bisa dia jadi manajer umum sedangkan aku manajer rendahan? Itu tidak adil. Kau tidak sopan. Simon, Tita selama ini bersalah. Ini semua salahku. Aku peringatkan padamu. Jangan pernah coba-coba lagi. Kau mau simpan dendam? Apa kau dirugikan? Mau balas dendam? Aku bisa membantumu. Kebencian telah membawaku ke sini. Serahkan padaku. Dan aku akan memberikan kekuatan tanpa batas. Bu Yusi, kabar buruk. Ada kecelakaan di konstruksi. Ada apa? Banyak pekerja yang terluka. Sudah telepon ambulans? Sudah. Tapi semuanya terhalang. Siapa yang berani menghalangi? Orang dari Asosiasi Naga Hitam. Asosiasi Naga Hitam. Cepat, bawa aku ke sana. Oh, Bu Yusi, kau cepat sekali. Kak Robin, bisa pindahkan mobilmu? Jangan bercanda, nyawa orang dipertaruhkan. Cuy, kurang ajar. Bu Yusi, kau sungguh pelupa ya. Kau yang memulai semua ini. Sekarang keluarga Sonata runtuh. Kau tidak punya pendukung. Sudah saatnya berikan proyek Kota Selatan. Jadi kalau aku memberikan proyek, kau akan pindahkan mobil dan biarkan aku selamatkan? Tentu saja. Baiklah, Bu Yusi jangan setuju. Dia tidak akan begitu saja. Aku tahu, tapi aku tidak bisa mempertaruhkan mereka. Aku setuju.
Gawat. Gawat ini. Gawat. Ayo, lari. Kau terlalu baik. Kau harus melawan api dengan api. Kenapa kau di sini? Aku dengar ada masalah, jadi aku datang. Cepat, cari orang pindahkan mobil. Baik. Kenapa? Kutukan darat terlarang. Menarik. Kau tahu soal ini? Bukannya sudah aku bilang, aku sedikit tahu soal yin yang dan feng shui. Tinggalkan tempat ini. Kau tunggu saja di sini. Cuma mencoba misterius. Jangan sentuh itu. Kalau kau merusaknya bisa bayar. Kau yang punya. Beritahu apa maumu. Carikan aku kertas tinta berusia 100 tahun. Tinta kuas sinabar. Semakin tua semakin bagus. Tunggu di sini. Guru, ini Tidak disangka kuas naga terhormat ada di toko kecil seperti ini. Ini luar biasa. Shh, guru, pelankan suaramu. Aku menemukan ini saat mencari. Silakan guru. Kertas tinta kuas sinabar. Nah, ini semua 100 juta. Aku bayar. Tunggu. Bos, aku ambil kuas ini. Transaksinya selesai. Kuas ini milikku sekarang. Bos, berapa harga kuas ini? Kuas ini 200 juta. Aku tawar 500 juta. Jual ini kepadaku. Tuan muda, bagaimana kalau aku berikan yang lainnya? Boleh saja kalau mau menukar. Maka berikan aku ini. Baiklah. 500 juta katamu, ya kan? Tidak ambil lagi. Baiklah, ini milikmu. Guru. Jadi ini sungguh kuas naga terhormat. Jadi ini sungguh kuas naga terhormat. Apa? Naga terhormat? Tidak mungkin, aku tidak jual lagi. Tunggu tuan. Kau mencoba melanggar peraturan ya? Aku sudah melanggar satu. Aku tidak masalah. Aku berikan padamu antara biarkan kuasnya atau kasih aku 100 juta. Atau tidak ada yang bisa pergi. Kau mau cari mati ya? Beraninya mengancam kami. Kau tahu siapa yang di depanmu ini? Ini adalah Guru Benny dari utara. Guru Benny, seorang ahli Feng Shui dan metafisika. Aku Benny, di lingkaran Feng Shui di Jiran. Mereka memanggilku Pak Benny. Bagaimana? Kau masih mau kembalikan kuas ini? Tidak. Kuas ini milik Anda. Tuan muda, terima kasih untuk kuas ini ya. Aku tahu kau juga belajar Feng Shui. Bagaimana kalau begini? Sebagai bayarannya, aku kasih tips untukmu. Bagaimana? Tidak. Kau tidak pantas. Apa? Apa katamu? Aku yakin kau marah karena melewatkannya. Aduh. Tuan muda, ini salahku yang serakah. Harusnya dengan kuas ini kau bisa memilikinya. Tidak apa-apa bos. Karena yang ada di tanganku ini lebih baik daripada dia. Kau jangan konyol. Itu cuma kerajinan tangan. Cuma seharga 100.000. Aku mau tahu seberapa pantas patungmu itu dibandingkan kuas naga terhormat. Ini. Itu kuas pelukis Wuda. Matamu jeli. Harta tidak ternilai. Ini sungguh harta tidak ternilai. Aku dalam masalah. Aku kehilangan uang lagi. Tunggu. Kenapa? Kau masih mau ajari aku Feng Shui? Bukan begitu, Tuan muda. Kalau kau mau menawarkan kuas ini, aku akan kasih pengecualian dan jadikan kau murid. Guruku berasal dari Istana Langit Timur. Semua keluarga bangsawan di Jiran ini memperlakukan murid sebagai tamu. Apakah Istana Tuan Langit begitu penting? Kau sombong dan tidak peduli karena kau tidak tahu baiknya. Jangan salahkan aku jadi kejam. Bawa dia. Masih mau? Ahli bela diri. Jadi bagaimana kalau kau ahli bela diri dibandingkan karyaku? Bela diri tidak lebih bagus daripada samsak berdiri. Guru,
Ada apa? Cepat kasih dia pelajaran. Keluarkan saja. Bukankah itu lebih baik? Dari mana monster ini berasal? Kekuatanku hampir 5.000. Kekuatannya setidaknya level 100.000. Hari ini, anggap hari keberuntunganku. Luka lamaku kampuh. Aku biarkan kau. Aku rasa itu bukan pura-pura. Artinya kau tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Kau cuma menakut-nakutiku. Aku sendiri kenal tubuhku. Dengar, kau terlalu banyak minum racun dan belum dikeluarkan. 3 hari selanjutnya. Pertama, jantungmu akan sakit, lambungmu akan dingin. Hari kedua, dari mulutmu akan keluar busa. Dan hari ketiga, jantungmu itu akan hancur dan keluar darah. Omong kosong. Boleh kutanya teman, bagaimana cara sembuhkan racun ini? Kau mau tahu? Maka sebaiknya kau berikan kuas dengan kedua tanganmu itu. Jadi kau mengincar dari lama. Kenapa harus pakai cara-cara itu? Ayo. Oh, hartaku, maksudku, apa yang kulakukan pantas untuk ini? Kau harus Ini bayar. semua terjadi karena ada alasannya. Kau kehilangan uang hari ini, tapi di masa depan ini pasti suatu bencana. Bencana apa aku? Aduh. Minggir, minggir. Bu Yusi. Iblis darah menembus pertahanan. Sesuatu terjadi. Minggir, minggir. Bu Yusi. Bu Yusi. Bu Yusi. Pak Indra, seseorang datang ke rumah sakit. Seperti apa? Nomor 1 tercantik di Jiran, Yusi. Antar aku Ayo. cepat. Cantik kecil. Aku datang untuk operasimu. Wajahnya halus sekali. Dan tangan kecilnya juga lembut. Bu Novi, ada apa ini? Barusan Nonoli masukkan korban ke ambulans. Terus tiba-tiba, kau sedang apa? Ada operasi yang tidak penting keluar. Cepat minggir. Dengar, ini menyangkut nyawa pasien. Kalau ada apa-apa, kau tidak akan sanggup tanggung jawab. Pak Simon, mungkin kita tunggu dulu. Bu Yusi lagi dioperasi di dalam. Mereka tidak akan bisa selamatkan dia. Menurutmu kau siapa? Berani-beraninya tanya kami yang sedang operasi di dalam itu, Pak Indra. Kalau kau mengganggu dia, kau akan terkena masalah besar. Aduh. Diam di situ. Nanti aku akan ambil nyawamu. Yusi. Langit bumi tidak terbatas kekuatannya. Hancur. Ayah, Yusi, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Kamu pulang dulu dan istirahat. Bu Novi, bawa Yusi pulang agar bisa istirahat. Beraninya kau pukul aku. Kau tahu aku siapa? Terus kalau aku memukulmu kenapa? Apa akan menunda reinkarnasimu? Aku direktur rumah sakit. Coba pukul aku lagi. Kalau aku lakukan, terus kenapa? Aduh, jangan pukul aku, jangan pukul aku, jangan. Aku akan bayar berapapun yang kau mau, Kak. Ini Pak Harvin, dia yang punya banyak uang. Uang ya? Lalu nyawamu itu seharga berapa? Tolong ampuni aku. Aduh. Berhenti, lepaskan Pak Harvin. Aduh, kau. Kau tahu apa yang dia lakukan pada istriku? Ini benar-benar sudah di luar hukum. Cepat kasih tahu tim penegakan. Dasar kurang ajar. Mati kau. Ketua penegakan itu pasti akan bela aku. Sekarang kau benar-benar mati. Kapten Tommy, kau sudah datang. Bagaimana Pak Indra? Lukanya cukup parah. Benar-benar kurang ajar. Dia pelakunya. Siapa orang bodoh yang berani memukul adik Pak Harvin? Kapten Tommy. Kapten Tommy, selamatkan aku. Tembak penjahat itu dan bunuh dia. Angkat tangan atau aku tembak. Kapten Tommy, kau hebat. Ayo, tembak aku. Pak Simon, aku tidak berani, Pak. Tidak berani. Kapten Tommy, apa maksudnya ini? Cepat tembak dia. Kapten, dia punya niat jahat pada istriku. Kau tahu harus bagaimana, iya kan? Apa?
Brengsek. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Beraninya kau pukul aku. Kakakku itu Pak Harvin. Memukulmu. Kau sudah membuat Pak Simon kesal. Aku juga bisa membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Keluarkan orang ini dari sini, cepat. Lempar ke penjara bawah tanah. Tommy, kau tunggu saja. Pak Simon, aku pergi dulu. Selamat tinggal. Kau tidak bisa membedakan benar atau salah. Daripada malu, mengundurkan diri saja. Tamat kau. Berani pukul Pak Indra. Pak Harvin tidak akan biarkan. Kalau begitu aku tunggu dia datang ke sini. Apa katamu? Tommy menjebloskan Pak Manindra ke penjara? Iya. Si pengkhianat itu, dia karena jadi kapten tim penegakan, dia bisa seenaknya di atas hukum, dia bahkan berani menangkap Pak Indra. Apa yang terjadi? Sudah tahu itu? Sepertinya Pak Indra menggoda Yusi dan dipukuli menantu di keluarga Liman itu. Setelah itu dia ditangkap. Kurang ajar Tommy. Membiarkan musuh malah menangkap paman. Copot dia dari jabatannya. Baik Pak. Ikut aku. Tangkap penyerangnya. Baik. Yusi, jangan terlalu lelah. Harus istirahat. Tidak, ada masalah besar di perusahaan. Harus cepat selesaikan rencana kompensasi. Kalau begitu minum sup ayam ini dulu. Aku baru membuatnya. Oh, masih sempat minum sup. Kenapa tidak berpikir berapa tahun di penjara? Kau melukai Pak Indra. Kau melukainya dengan parah. Bawa dia ke sel hukum mati. Pak Theo, apa tidak salah paham? Salah paham? Dia patahkan 4 anggota tubuh Pak Indra. Buktinya jelas, mana mungkin salah paham? Kalian, bawa dia ke sel hukum mati. Kapten Tommy belum lapor ke kantor gubernur kah? Jangan kira cuma karena Tommy mendukungmu kamu bisa bertindak seenaknya. Dia bahkan tidak bisa selamatkan dirinya. Tidak ada waktu urus pecundang sepertimu. Ikut kami baik-baik atau perlu kami hajar sampai kamu lutut. Cepat pilih. Simon, ada apa ini? Yusi, jangan terlalu khawatir. Istriku masih sakit. Jangan buat dia kesal lagi. Aku ikut denganmu. Menurutmu, seberapa sakit kalau aku pakai alat ini? Apa? Ini tidak ada interogasi, langsung disiksa begitu. Memangnya kenapa? Kau berani menyentuh keluarga Lesanda, membunuhmu tidak akan cukup. Jadi, kamu pakai di mana? Di sini? Atau di sini? Atau di bagian yang tidak berguna itu? Bajingan berani menghina istriku. Aku sudah melumpuhkannya. Apa kau mau merasakannya juga? Bagaimana rasanya jadi orang cacat? Kenapa kalian diam? Cepat bunuh dia! Jangan kira kau cuma bisa kungfu, bisa seenaknya. Sehebat apapun tidak akan bisa kalahkan ini. Berlutut atau ku tembak kepalamu. Silakan saja tembak. Kalau begitu jangan salahkan aku. Tidak mungkin. Kau manusia atau hantu? Tahu tidak, seharusnya namamu bukan Theo. Harusnya namamu kenapa repot? Kamu apa? Aku kasih tahu. Jangan kira karena dari keluarga Harvin, kau bisa seenaknya. Bagaimana Harvin bisa punya anak sepertimu? Berani menghina aku akan membunuhmu. Kau begitu sombong, sampah. Kau mau bunuh siapa? Papa, cepat bunuh dia. Dia menyakiti Paman Indra. Dia bilang... Diamlah. Aku Harvin, gubernur Jiran, siap layani. Bapak Aku dia... bilang tutup mulut, kau tidak dengar apa? Akan kuhajar kau sampai mati. Sudahlah, kalian berdua papa dan anak. Berhentilah pura-pura seperti ini. Pak Harvin, mulai sekarang kau urus saja keluargamu. Terutama anakmu yang ini. Iya, tentu saja semua salahku membesarkannya tidak baik. Papa, siapa dia sampai papa seperti ini? Raja Jenbi melindunginya berkali-kali. Kau bilang sendiri siapa dia? Raja Jenbi? Si orang tua bodoh itu Raja Jenbi. Dia pikir Jiran wilayah kekuasaannya. Dia tidak menghormatiku sebagai gubernur. Anakku, kalau kau mau mencapai hal besar, bukan cuma belajar mengabaikan hal kecil, tapi kau harus sabar dan toleran. Jadi sudah dapat kabarnya? Benar. Guru Langit Timur sudah janji kepadaku bahwa aku yang akan naik tahta. Waduh. Bagus. Ya, bagus. Wow, 2 bintang. Iya. Zen ya, terakhir kita bertemu 20 tahun yang lalu, iya kan? 18 tahun. Dulu, Jennya dibawa pergi oleh pendeta tua. Aku sudah tahu dia akan jadi orang hebat. Iya. Aku tidak pernah menyangka kalau sekarang dia sudah menjadi guru langit timur. Bukannya, dulu ibu bilang Kak Zenia dibawa oleh pedagang manusia waktu kecil dan ditipu untuk pergi. Dan hidupnya sudah mau hancur. Paman,
perjanjian pernikahan aku dan Yusi, apa itu masih berlaku sekarang? Iya Zen ya. Yusi dia. Masih berlaku, tentu saja. Iya, masih. Kak Zenya, sebenarnya Yusi sudah menikah 5 tahun lalu. Jadi sepertinya dia tidak bisa melanjutkan. Keluarga Liman berani batalkan? Kalian anggap Guru Langit Timur lelucon? Kau jangan terbawa emosi dulu. Lihat dirimu sekarang. Kau sudah menjadi guru langit dengan 2 bintang. Aku cuma takut kalau... Yusi memang tidak sepadan denganmu. Benar-benar. Hei Zenia, kalau kau tidak keberatan, aku bisa buat Yusi bercerai sekarang juga. Iya. Ibu, kau harus selamatkan Simon. Selamatkan. Dia membuat masalah lagi. Sepertinya ibu belum dengar. Simon itu, siang tadi dia memukuli adik Pak Harvin. Kurang ajar. Dia mau menghancurkan keluarga Liman. Cuma gubernur saja, mereka tidak bisa sakiti keluarga Liman. Kau itu... Kak Zenya? Yusi, sudah lama tidak ketemu. Kak Zenya, bisa selamatkan Simon. Yusi, kau sudah gila. Kau tidak tahu, kau dan Kak Zenya itu dijodohkan sejak kecil. Dan kau minta diselamatkan suamimu. Tepat sekali. Yusi, cepat minta maaf pada Zenya. Tidak perlu. Selama itu keinginan Yusi, aku akan cari cara mewujudkannya. Oh iya, bagus. Halo, kantor gubernur, bebaskan. Simon Janos. Ya, Simon Janos. Kak Zenya, apa benar-benar bisa berhasil? Bodoh. Kau tidak paham. Zenya sekarang itu guru langit 2 bintang, guru langit timur. Dia itu setara dengan Pangeran Jenbi. Setidaknya kau masih punya akal. Zenya turun gunung kali ini khusus untuk pertunangannya denganmu, bukannya memutuskan orang itu. Kau malah minta Zenya menyelamatkannya. Kau benar-benar. Kak Zenya, maafkan aku. Aku sudah menikah. Apa hebatnya dia sampai kau menempel sekali? Kalau buruk tidak bercerai. Yusi, aku tidak masalah kau sudah menikah. Bahkan kalau itu menyelamatkan suamimu, katakan saja. Aku akan lewati api dan air demimu. Bagus. Aku sudah ambil keputusan. Yusi, kau akan segera menceraikan Simon. Pertunanganmu dengan Zenya harus segera dijadwalkan. Ayah, Apa kau tidak mau menurut lagi? Apa kau tahu? Guru Langit Timur itu sekte papan atas. Kalau keluarga Liman dapat perlindungan mereka, buat apa kami takut terkurung di jiran ini? Jadi ini wajah asli keluarga Liman. Memakai istriku sebagai alat tawar-menawar. kau pulang cukup cepat. Sepertinya telepon Zenya berhasil. Cepat sekali mereka melepas orang ini. Jadi kau suami Yusi, aku Zenya, guru Langit Timur. Kau kira kau siapa? Tidak pantas berjabat tangan denganku. Kurang ajar. Zenya sudah telepon buat mengeluarkanmu dari kantor gubernur. Sikap macam apa itu? Pecundang tetap saja pecundang ketika lihat orang yang lebih hebat dari mereka. Yang bisa dilakukan cuma marah-marah. Aku butuh dia buat menyelamatkan aku. Lagi pula cuma guru Langit 2 bintang. Apa yang buat dia layak mengatur kantor gubernur? Sudahlah, berhenti bicara. Barusan Kak Zenya telepon dan aku dengar semuanya. Zenya, maaf ya. Kalau keluarga Liman punya orang seperti ini, maaf kau harus lihat ini. Tidak apa-apa, aku menunggu pernikahan dengan Yusi. Tapi orang ini menghina guru Langit Timur. Aku butuh penjelasan. Jadi bicara jujur dianggap hinaan. Zenya, jangan diambil hati. Ceritakan lagi soal guru Langit Timur. Aku mau dengar. Kalau kau mau dengar, aku ceritakan hal menarik. Guru Langit Timur itu tempat guru perang, berdoa minta berkah. Setiap dia berdoa, guru perang Elvana selalu menang besar. Itu tempat keramat bagi guru Elvana. Kurang ajar, aku sudah muak denganmu. Mau apa kau sebenarnya? Maaf, aku baru kepikiran sesuatu yang lucu. Terus saja kau bicara, lalu pergi Lalu dari sini. bagaimana nasib guru perang setelah itu? Setelah itu Jenderal Perang Murid Elvana. Elvana meminta izin bertemu guru. Murid Elvana meminta izin bertemu guru. Hah? Nona Elvana, ada perlu apa ke sini? Tentu saja untuk menyeduhkan teh untuk guru, mencuci baju guru, dan melipat selimutnya. Apa? Menyeduhkan teh untuk guru? Zenia, tidak disangka kau menjadikan Nona Elvana muridmu. Hal sepenting ini kenapa tidak bilang? Kau bilang guruku itu dia. Nona Elvana, Kak Zenia, guru Langit Timur. Kalau bukan dia, siapa lagi gurumu? Guruku itu jenius langka, tidak tertandingi dalam seni bela diri. Menurutmu itu cocok denganmu? Aku... Guruku ahli pengobatan dan bela diri. Kau pikir itu kau? Nona Elvana, maksudmu itu apa? Maksudku, keluarga Liman tidak melihat orang hebat ini. Nona Elvana, jangan bilang gurumu itu dia. Murid Elvana memberi hormat pada guru. Oh? Bangunlah. Kenapa kau datang hari ini? Guru, 3 ketukan yang kau berikan padaku, bukannya itu sinyal untukku datang? Cepat mengerti kau.
Baiklah, kalau begitu, aku terima kau jadi muridku. Terima kasih guru. Kalau begitu pelajaran pertamaku apa? Pelajaran pertama, kita mulai dari membaca wajah. Katanya wajah itu jendela jiwa. Coba lihat orang di belakangmu. Menurutmu dia orang seperti apa? Guru, istana hidupnya cekung dan istana kekayaannya datar. Sepertinya hidupnya banyak nasi buruk. Lumayan, kau punya bakat. Guru, pelajaran kedua? Jangan buru-buru. Kalau tidak ada urusan lain, kembali lagi. Baik guru, kalau begitu aku permisi. Apa-apaan ini? Mana mungkin kau dijadikan gurunya? Aku cuma buat beberapa pil obat dan kuberikan padanya. Dan tidak kusangka dia begitu ngotot. Pil obat? Dulu itu aku tabib gadungan, kau ingat? Aku kumpulkan beberapa herbal mahal. Aku olah jadi pil dan berikan padanya. Alkimia? Aku saja tidak mengerti alkimia. Dan kau cuma pedagang kaki lima, kau mengerti alkimia? Pasti, kau menipu Nona Elvana. Itu dia. Zenya, aku tidak tahu. Orang ini sudah 5 tahun di keluarga Liman. Kalau dia bisa alkimia, mana mungkin dia dulu seperti anjing mati waktu Yusi menemuinya. Kenapa kau tidak segera jujur pada Nona Elvana? Kalau dia tahu keluarga Liman bisa tamat. Baiklah, besok aku akan jujur, oke? Oke? Besok, ikut aku ke Asosiasi Naga Hitam. Kenapa? Mereka mengganggumu lagi ya? Tidak, Vito mau investasi di kota selatan. Vito itu niatnya tidak bagus. Lebih baik tidak usah terima investasi itu. Bisnis ya bisnis. Di dunia bisnis cuma ada keuntungan, tidak ada musuh abadi. Oh. Terus kita bagaimana? Kita ini pasangan sementara atau selamanya? Lepaskan aku. Aku sudah meramalkan. Kita ditakdirkan bersama selama 9 kehidupan. Di kehidupan berikutnya. Dan berikutnya lagi. Pak Vito, investasi 500 miliar mau berapa saham? Nona Yusi, langsung saja ke intinya. Tapi aku tidak mau saham. Tidak mau saham. Pak Vito mau jadi dermawan sekarang. Tentu tidak. Nona Yusi, aku mau pakai 500 miliar beli sesuatu di bawah tanah kota selatan. Di bawah tanah kota selatan? Pak Vito, aku tidak mengerti maksudmu. Wajar kalau kau tidak mengerti. Asal kau setuju, aku langsung serahkan 500 miliar ini. Ini uang muka. Nona Yusi, kau bisa pikir-pikir dulu. Tidak usah pikirkan, kami tolak. Sejak kapan urusan keluarga Liman, menantu yang tinggal di sini kayak kamu, bisa ambil keputusan? Sayang, aku sudah survei tanah di kota selatan itu. Ada makam kuno di bawahnya. Maaf Pak Vito, kalau tujuanmu makam kuno di bawah tanah, kita tidak ada lagi yang perlu dibahas. Nona Yusi, kau yakin tidak mau pikir lagi? Ini 500 miliar. Aku malah penasaran. Sejak kapan Pak Vito tertarik dengan makam kuno? Aku dulunya cuma preman kecil. Sampai bisa di posisi sekarang. Buat apa? Begitu ketemu kekuasaan yang benar, uangku cuma jadi kertas tidak berguna. Untungnya aku jadi murid seorang guru. Selama aku bantu guru menguasai makam itu, aku akan naik ke puncak. Apa guru yang kau maksud adalah Benny? Kau kenal guru Benny juga? Kau kenal guru Benny juga? Kami pernah ketemu. Karena kau kenal dia, lebih baik kau serahkan saja makam itu. Kalau kau buat guru Benny marah, keluarga Liman bisa tamat. Kita harus bagaimana? Di jiran rumor bilang guru Benny itu ahli metafisika, apalagi ilmu hitam. Jangan hiraukan mereka. Sayang, ayo pergi. Mau kabur? Tita? Kak, tolong aku. Vito, dia mengikatku. Nona Yusi, aku tahu kalian biasanya tidak akur. Kalau kau tanda tangan kontraknya, aku janji akan hilangkan dia. Bagaimana? Ya sudah, cepat lakukan. Kau pikir aku tidak lihat trik murahanmu? Simon, kau sedang bicara apa? Tita masih jadi sandra mereka. Tenang saja. Lihat bagaimana dia bakal bertingkah. Kau, Yusi, kau cuma diambilkan aku mati? Tita, kenapa kau bisa seperti ini? Kenapa tidak? Pak Vito sudah janji, asal kau mau tanda tangan kontrak, dia kasih aku jatah 100 miliar. Tapi kalian berdua malah berharap aku mati. Pak Vito, bunuh saja dia. Aku tanda tangani atas nama keluarga Liman.
Dengan kata-katamu itu, aku tenang. Guru, ada perintah untukku? Sedang kurus sekarang, tenang saja. Vito, kau lagi kesakitan sekarang kan? Kalau kau tidak mau mati cepat, kemarilah kau. Berani-beraninya kau marah ke guruku? Kalian, hajar dia. Kalau kau tidak mau gurumu mati cepat, lebih baik kau bicara yang sopan. Simon, jangan sok pahlawan. Pak Vito, yang kau mau itu tanahnya kan? Aku tantangan. Pak Vito, jangan enggak ke mereka. Bunuh mereka, makamnya tetap jadi milikmu. Aku bahkan kasih kamu 30% profit. Nona Tita ada benarnya. Tapi, kalau Nona Yusi semalam sama aku akan biarkan kalian semua pergi. Kau cari masalah. Aduh, semuanya. Ajar dia. Hentikan. Guru, cepat selamatkan aku. Guru datang, berlutut. Benny, kau menyuruhku berlutut. Kau 3 hari lalu kau buat guruku celaka. Aduh, kau mau dia mati? Lakukan saja. Dan kau... Siapa yang kasih keberanian buat melawan Pak Simon? Siapa yang kasih keberanian buat melawan Pak Simon? Pak Simon, selamatkan nyawaku. Sepertinya aku pernah bilang, jangan pernah datang padaku minta tolong. Sayang, ayo pergi. Kalian semua dikeluarkan dari perguruan. Mulai sekarang jangan pakai namaku atau akan aku lumpuhkan. Kakak senior, apa yang terjadi? Siapa yang punya ide bodoh ini? Pasti kau ya. Akan kubunuh kau. Dia itu cuma Benny. Guruku itu guru langit 5 bintang tahu. Mengurus mereka itu hal yang mudah. Pertemuan naga hitam sebentar lagi mulai. Bagaimana perkembangan rencana kita? Semua berjalan sesuai rencana, Guru. Pak Simon. Pak Simon, aku mohon selamatkan nyawaku. Aku rela memberikan semua hartaku. Tolong bantu aku. Membantumu? Biar kau cari cara lain buat membunuhku. Aku masih punya satu hal untukmu. Undangan pertemuan naga hitam 3 hari lagi. Pertemuan naga hitam sekali tiap 10 tahun. Menarik juga. Kalau sudah begini, aku ampuni nyawamu yang menyedihkan itu. Terima kasih Pak Simon. Yusi, aku ada urusan. Kau pulang duluan. Aku akan menyusul. Iya. Simon, kau menyembunyikan berapa banyak hal dariku? Hancur. Ambil saja. Baik. Pak Simon, ini harta terbaik dengan pembuluh roh bawaan. Satu helai esensi yang barusan. Cukup untuk sembuhkan semua penyakitmu. Terima kasih atas obatnya Pak Simon. Aku kubur pembuluh roh ini selama 5 tahun. Pakai bahan bulan langit bumi makannya. Sayangnya, waktunya kurang. Jadi efeknya masih kurang kuat. Dan juga, yang lebih aneh, aku jelas pasang formasi buat menutupi auranya. Tapi masih ada yang berhasil mengutuknya. Pak Simon, bukan aku. Sumpah bukan aku. Ada orang yang kasih tahu aku soal harta karun di bawah tanah keluarga Liman. Orang itu pakai jubah hitam. Aku tidak bisa lihat jelas wajahnya. Oh iya, undangan pertemuan naga hitam itu dia juga yang kasih. Oh, makin lama makin menarik. Setelah 5 tahun aku bersembunyi, sekarang para iblis mulai keluar semua. Guru, kakak ingin kau datang ke kediaman. Ada apa ini? Perang di kerajaan naga sudah dimulai. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Raja suruh aku menjaga perbatasan utara. Aku mau minta dulu ramalan guru langit. Baiklah. Langit Gen. Segala sesuatu di bumi, semua ada hukumnya. Dewa langit, bagaimana? Pertanda malapetaka besar. Guru, apa kau yakin tidak salah? Keinginan seumur hidupku untuk mati di medan perang akan segera terwujud. Aku tidak meramalmu, tapi nasib kerajaan naga ini pertanda buruk dengan tanda samar perpecahan.
Aku mau lihat siapa yang berani menghancurkan takdir kerajaan naga. Bahkan kalau aku harus bertarung sampai mati, aku akan lihat mereka dimusnahkan. Antar ketiga kantong selam ini pada Yang Mulia. Beritahu dia, kalau tidak terdesak, jangan buka kantong ini. Aku takut setelah kita berpisah, kita tidak akan bertemu lagi. Tanda ini, kau bisa memerintah 3.000 pengawal kerajaan. Anggap saja sebagai hadiah terakhir untukku. Yang Mulia terlalu baik. Angin kencang bertiup, awan melayang tinggi. Kehebatanku meliputi seluruh negeri. Kini aku kembali ke kampung halamanku. Si tua itu akhirnya pergi. Ayah, rencana utama kita sudah dimulai. Kesempatan kita datang. Kumpulkan semua orang dan kepung klan utara. Baik. Pak Harvin membuat kekacauan besar. Apa kau memulai pemberontakan? Kalau iya, kenapa? Apa yang akan kau lakukan? Pelindung utara dan dewa perang Elvana tidak ada di sini. Klan ini cuma cangkang kosong. Kalian semua benalu tidak berguna. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Harvin, kau berani melawan klan utara? Kau cari mati. Kekuatan klan utara mengancam kerajaan. Ikut aku ke dalam. Membersihkan keadilan. Baik. Pak Harvin, aku tahu kau berbuat banyak dan berkontribusi untuk kota Jiran. Kalau kau menyerah, aku akan mengampunimu. Dasar sampah. Pelindungmu sudah pergi. Sekarang keluarga Lesanda menguasai Jiran. Kau pikir bisa menghentikan kami? Jangan buang waktu dengannya. Kuserahkan padamu yang satu ini, Guru. Guru Agung Suci, lama tidak bertemu. Kau dari klan Timur. Aku terkejut kau masih ingat bawahanmu. Sudah 5 tahun, aku harap kau baik-baik saja. Dengan musuh asing di gerbang kita, klan Timur memilih untuk memberontak. Persis seperti yang kubayangkan dari bintang itu, Mulan. Dan orang yang dia lawan. Beraninya kau menghina Guru Agung Mulai. Kau cari mati. Hah? Kau berani membunuh seseorang dari klan Timur? Baru saja kulakukan. Kau mau apa? Sombong. Bunuh dia. Apa ada kata-kata terakhir? Sepertinya tidak ada. Pergilah. Dari mana saja kau? Ada sesuatu yang terjadi pada Yusi. Zenya, kau murid Guru Agung 9 dari klan Timur. Kau punya kekuatan yang besar. Tolong lihat dia, apa ada yang salah? Zenya, aku mohon tolong selamatkan Yusi. Kalau sesuatu menimpanya, aku tidak sanggup hidup lagi. Dia tidak perlu bantuannya. Aku bisa selamatkan istriku sendiri. Dasar sampah, menyingkirlah. Kau memilih waktu ini untuk berulah, bahkan Zenya tidak bisa apa-apa. Apa yang bisa kau lakukan? Tidak berguna. Apa kau mau Yusi meninggal? Paman, Bibi, jangan khawatir. Aku sudah minta bantuan guru. Dia akan segera kemari. Baguslah, baguslah. Lihat, Zenya bisa diandalkan. Lihat Zenya, lalu lihat dirimu, sampah. Di dunia ini, jika aku tidak bisa menolong Yusi, lupakan gurumu, Guru Agung ke-9. Bahkan Dewa Abadi juga tidak bisa. Kau? Siapa yang bermulut besar? Guru, itu dia. Dia punya nyali memandang rendah dirimu, menghina klan Timur kami. Aku sarankan kita berikan pelajaran padanya. Kau manusia biasa. Apa yang kau tahu tentang Dewa Abadi dan cara-cara misterius dari klan Timur? Aku mau lihat sendiri siapa yang berani bicara sombong. Guru, dia itu cuma pecundang. Tidak perlu kotori tanganmu. Aku bisa mengalahkannya dengan satu tangan. Berhenti. Identitasku tidak bisa dibuka sekarang. Aku tidak mau keluargaku terlibat. Berlutut. Guru, apa kau pikun? Kenapa menyuruhku berlutut? Menggunakan nama klan Timur untuk menonjolkan diri. Kau tahu kejahatan apa yang kau lakukan? Guru, muridmu aku. Murid bersalah. Guru Agung ke-9, tolong aku mohon selamatkan putriku yang malang. Guru Agung 9 putriku tidak pernah sadarkan diri lagi. Bahkan para dokter sudah angkat tangan. Aku mohon tolong dia. Ini bagaimana menurutmu situasinya? Istriku telah kehilangan setengah jiwanya. Sumber masalahnya terletak pada jimat ini. Ini bukan giliranmu bicara. Dia benar. Prioritas kami untuk mencari dari mana jimat ini berasal.
Kau murid tidak becus. Ini jimatmu kan? Jimat ini dari Tita, suruh aku kasih ke Yusi. Aku tidak tahu ada yang salah dengan jimat itu. Siapa yang mulai dia yang harus akhiri. Yang penting sekarang mencari orang yang kasih dia jimat. Apalagi yang kau tunggu, cepat cari orangnya. Baik guru. Kami pergi juga. Kami pergi juga. Salam pada Dewa Agung. Lega mengetahui Anda baik-baik saja. Bangunlah. Dewa Langit, aku tidak berguna. Aku tidak bisa selamatkan istrimu. Kehilangan setengah jiwanya. Sudah di luar kemampuanmu. Sekarang, kita cuma bisa mencari daun jiwa Phoenix. Daun jiwa Phoenix? Aku tahu di mana mendapatkannya. Pertemuan naga hitam akan diadakan malam nanti. Daun jiwa Phoenix akan dilelang nanti. Sepertinya kita harus hadir ke pertemuan naga hitam. Aku ikut denganmu. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Hei nak, kau menyebabkan aku dimarahi guru. Aku tidak akan melupakan hal ini. Setelah selesai pertemuan naga hitam, tunggu saja kau ya. Sepertinya Yusi koma. Itu karena kesalahanmu. Omong kosong. Tidak ada yang salah dengan jimat itu. Guruku yang pikun. Dia percaya pada kebohonganmu. Apa yang kau lakukan di pertemuan naga hitam? Apa perlu aku melaporkannya kepadamu? Bagaimana denganmu? Siapa yang berikan jimat itu pada Yusi? Aku tidak tahu kau bilang apa. Kalau kau hadir di pertemuan naga hitam, kau perlu surat rekomendasi dari ahli Feng Shui yang terkenal, baru kau layak untuk hadir. Apa kau layak? Siapa yang bilang Pak Simon tidak layak? Guru Benny merekomendasikan Pak Simon untuk pertemuan naga hitam. Apa ada masalah? Memang kenapa kalau kau bisa hadir? Pertemuan naga hitam perkumpulan para elit. Sampah sepertimu tidak akan dapat apa-apa. Bagaimana kau tahu? Aku tidak akan dapat apa-apa di dalam. Apa yang pecundang sepertimu tahu? Pertemuan naga hitam dibagi menjadi lelang dan pertandingan bela diri. Kau itu cuma anjing keluarga Liman. Kau pikir kau bisa memenangkan harta di lelang ini? Atau bahkan memukau seseorang di pertandingan? Aku pikir pecundang sepertimu berlagak kuat karena kau punya dukungannya kuat. Ternyata cuma murid dari kalangan menengah klan timur saja. Kak Zenya, kenapa kau buang waktu dengan orang tua dan anak muda ini? Begitu kita masuk ke dalam, mereka akan mengerti perbedaan antara langit dan bumi. Ayo kita pergi. Iya, ayo. Maaf karena terlambat, Pak Simon. Tidak apa-apa. Ayo kita masuk. Silakan. Sampah. Dengan adanya aku di sini hari ini, jangan berpikir memenangkan satu barang pun dari lelang naga hitam. Benarkah? Aku mau lihat bagaimana kau mencoba menghentikan aku. Selamat datang para guru yang terhormat ke pertemuan naga hitam ini. Berikutnya aku akan menjadi pembawa acara untuk pertemuan naga hitam ini. Pertama, lelang naga hitam. Sekarang langsung ke acaranya. Selanjutnya kita sambut harta karun pertama di lelang kita. Daun jiwa Phoenix. Ini benar-benar pertemuan naga hitam. Bahkan daun jiwa Phoenix, harta karun seperti itu ada di lelang. Daun ini diperkirakan seharga 500 miliar. Iya, daun jiwa Phoenix itu ramuan roh. Kalau kau bisa menang lelang untuk orang biasa, bisa menghidupkan orang mati. Di tangan ahli bela diri atau guru besar, ini ramuan penyembah suci. Kesempatan sekali seumur Kak hidup. Zenya, kali ini kau tidak akan berebut denganku kan? Tentu saja tidak. Targetku, hadiah utama lelang ini, pedang sakti langit fajar. Pak Simon, apa kau sangat tertarik dengan daun jiwa Phoenix? Kalau ini sangat berharga, aku harus mendapatkannya. Sampah, kau pikir kau layak bersaing denganku? Kau bahkan tidak layak menjadi sainganku. Di lelang, segalanya jatuh kepada penawar tertinggi. Jangan bilang kalau kau tidak tahu aturan ini. Kau... Aku bisa lihat kalau semua orang sangat bersemangat. Jadi aku tidak akan menunggu lagi. Penawaran untuk daun jiwa dimulai sekarang. Penawaran dimulai dari 100 miliar. Setiap tawaran harus 10 miliar lebih tinggi. 200 miliar, 230. 500 miliar. Sampah. Bukannya kau bersikeras mendapatkannya? Kau pikir aku sepertimu? Menghabiskan 500 miliar cuma untuk daun. Kau itu cuma merasa cemburu. Konyol sekali. Siapa sih orang ini? Berani bilang daun jiwa Phoenix cuma Apa rumput. mungkin dia tidak tahu daun jiwa Phoenix? Siapa yang suruh dia masuk dan permalukan diri? Dia mungkin miskin, melihat penampilannya yang buruk, mungkin menyelinap cari masalah. Nona ini menawar 500 miliar. Apa ada penawaran lain? Baiklah, selamat pada nona muda ini untuk penawaran 500 miliar. Memenangkan daun jiwa Phoenix. Kata
dalam tempurung, kau tidak pernah lihat daun jiwa Phoenix yang asli, kan? Tita, perbaik hatilah dan biarkan dia lihat. Jadi lain kali dia lihat daun jiwa Phoenix. Tidak akan lagi dia bilang rumput. Daun jiwa Phoenix berasal dari tanah yang dingin di utara neraka. Tidak punya cabang, akar, atau tunas. Tersembunyi dalam batu keras. Saat digali punya aroma. Yang ada di tanganmu itu cuma rumput yang mirip seperti daun jiwa Phoenix. Tidak punya efek apa-apa. Pak, aku sudah periksa teks kuno. Daun jiwa Phoenix memang benar terlihat seperti ini. Kau lihat saja. Keras kepala. Semuanya mohon tenang. Berikutnya mari kita lihat benda kedua. Batu Gunung Naga. Batu ini menyerap energi spiritual dari rumah pembimbing Anggu selama bertahun-tahun. Diletakkan di halaman rumah punya banyak manfaat. Penawaran dimulai dari 1 miliar. Setiap penawaran akan naik sebanyak 100 juta. 2 miliar. Aku penasaran kenapa kau datang ke pertemuan naga hitam. Ternyata cuma mau berebut sampah yang bahkan orang lain tidak mau. Pak, ini batu biasa. Kau harus pikir lagi. Kalau tidak ada yang tawar, ketuk palu saja. Ucapkan selamat pada pemuda ini memenangkan batu Gunung Naga dengan 2 miliar. Hari ini aku akan membuka mata kalian. Orang ini menghabiskan 2 miliar membeli batu tidak berguna dari kaki gunung. Dan kau anggap itu barang berharga. Kampungan. Kenapa tidak kau perlihatkan pada kami? Apa istimewanya batu itu? Sampah. Apa kau mau bilang kalau di dalam batu ini ada daun jiwa Phoenix yang asli? Kalau benar ada daun jiwa Phoenix di dalam batu tidak berguna itu, aku akan sujud di hadapanmu. Kau sendiri yang bilang ya. Dan semua orang mendengarnya. Benda apa ini? Wangi sekali. Sepertinya datang dari akar yang ada di tangannya. Tidak berakar, tidak bercabang, dan tidak bertunas. Tersembunyi dalam batu keras. Punya aroma khas, energi penuh. Ini benar-benar daun jiwa Phoenix. Kalau dia memegang daun jiwa Phoenix yang asli, lalu ini apa? Ini... Ada apa? Kenapa baunya seperti tanah? Pak, kau mempunyai mata yang tajam. Aku tidak tahu bagaimana orang bodoh itu berani berulah di depanmu. Berani berulah di depanmu. Tidak pernah kusangka ada hari di mana pengelola pertemuan naga hitam kita membuat kekeliruan. Pak, mata Anda benar-benar tajam. Berlutut, dasar sampah. Apa yang membuatmu sombong? Sepotong kayu lapuk. Kau bilang itu daun jiwa Phoenix, lalu bisa berubah jadi daun Phoenix. Kau, apa yang kau lakukan padaku? Tenang semuanya, berikutnya adalah harta karun penutup pertemuan, yaitu pedang sakti langit fajar. Kalian perlu tahu, ini bukan barang biasa. Sebelumnya tidak dilelang, cuma yang ditakdirkan saja yang bisa memilikinya. Bagaimana yang ditakdirkan bisa memilikinya? Pedang ini asal-usulnya misterius. Walaupun harta karunnya luar biasa, tidak semua orang bisa mengundusnya. Untuk membuktikan kalian ditakdirkan memilikinya, harus mencabut pedang dari tempat. Bukankah itu mudah? Cuma mencabut pedang saja, dan itu jadi milikmu. Benar. Semuanya, aku Zenya Marlo, murid dari guru ke-9 Klan Timur, dan murid langsung dari Guru Zain. Pedang sakti langit fajar ini harta karun rahasia dari Klan Timur. Cuma pewaris dari Klan Timur yang bisa mencabut pedang ini. Jadi aku minta pada kalian untuk kasih muka pada Klan Timur. Tidak habiskan waktu kalian, cuma aku Zenya yang bisa mencabut pedang ini dan memiliki harta ini. Jadi dia guru dari Klan Timur. Bahkan kalau kita 100 kali lebih berani pun, kita tidak akan berani mencuri harta dari Klan Timur. Guru Zenya, silakan ambil kembali harta Anda. Pak, aku dengar rumor mereka bilang kalau pedang sakti langit fajar senjata dewa. Sayang sekali kalau jatuh ke tangannya. Jangan khawatir, dia tidak punya kemampuan mengendalikan pedang itu. Lucu sekali. Kak Zenya, guru agung tingkat kedua di Klan Timur. Dia tidak pantas. Jadi, kau pantas? Benar, aku yang pantas. Benar, aku yang pantas. Nah, jangan pikir cuma karena kau beruntung kau bisa bertingkah aku di hadapanku. Kau berani bertaruh denganku? Apa taruhannya? Kalau aku bisa cabut pedang ini, serahkan Yusi kepada aku. Serahkan juga daun jiwa Phoenix padaku. Kalau aku kalah, aku kembali ke Klan Timur. Tidak pernah turun gunung lagi. Juga aku akan berikan seluruh kekayaanku menggunakan Yusi sebagai bahan taruhan. Beraninya kau memikirkan hal itu? Baiklah, akan aku pastikan kalau kau akan kalah. Tidak mungkin.
Dia tidak Payah, tidak bisa. bisa. Iya. Kau kalah. Dengan pedang sakti langit fajar di tangan, seseorang bisa hancurkan bumi tidak terkalahkan. Bahkan guru Zenya dari klan timur tidak bisa mencabut pedang sakti langit fajar. Bagaimana dia bisa? Ini benar harta karun guru agung. Dia bisa mencabutnya. Jadi siapa dia? Bagaimana mungkin harta karun dari guru agung? Bagaimana bisa orang luar kendalikan? Bahkan murid langsung dari guru agung tidak bisa mencabutnya. Kau guru agung Simon. Kau guru agung suci, benarkah itu dia? Dia dulu panggil aku guru. Tapi siapa yang mengenaliku sekarang? Zenya murid dari guru agung ke-9 klan timur. Beri hormat pada guru agung suci Kerajaan Naga. Bah, kau benar guru agung suci. Guru, terimalah hormatku. Jadi kau guru agung suci yang dibicarakan guruku. Kau tahu siapa aku? Kau cuma pecundang yang dikalahkan oleh guruku. Sampai yang beruntung dan bertahan hidup. Kau seharusnya menyembunyikan ekormu dan tidak berani menampakkan diri. Kau berani menampakkan dirimu di hadapanku, berani mengakui identitasmu seperti itu. Jadi kau muridnya. Kau tentu saja merahasiakannya. Guruku bisa membunuhmu dengan mudah. Karena kau beruntung dan selamat. Aku akan menghabisimu sekali lagi demi guru. Untuk mengakhiri ini semua. Kalau dia tidak menyergapku, maka dia bukan tandinganku. Seorang prajurit yang kalah dan masih omong besar. Bersiap untuk mati. Murid dari pengkhianat berarti tidak sopan ke guru Simon. Demi suci kakakmu, aku bisa mengampunimu jika kau menyerah dan bertobat. Konyol sekali. Kau orang dari klan timur, cuma guru tingkat tua berani bicara besar di hadapanku. Guru Simon, izinkan aku untuk menghukumnya, membalas kebaikan Anda. Tidak ada yang boleh menghalangi. Karena kau ingin mati. Kalau begitu aku yang akan menghabisimu. Kau cari mati. Guru Mulan, kau datang. Guru Agung Bintang ke-7 Mulan. Sejak kapan menjadi pengecut yang bersembunyi dalam bayangan? Kakak seperguruan, ternyata kau belum mati. Tapi aku berterima kasih padamu kakak seperguruan karena beri aku pedang sakti langit fajar. Sekarang, kau bisa menghentikan aku. Siapa yang berikan kau kepercayaan diri? Guru, bunuh dia. Balaskan dendamku. Jangan khawatir, aku di sini tidak akan ada masalah. Aku bisa membunuhnya 5 tahun lalu. Dan aku bisa membunuh dia hari ini. Dia harus mati. Pencuri reputasi. Pengkhianat tidak berguna. Berani sombong. Pura-pura kuat. Hari ini aku akan perlihatkan kekuatanku yang sebenarnya. Pura-pura kuat. Hari ini aku akan perlihatkan kekuatanku yang sebenarnya. Ya. Naga tersembunyi di dasar air. Penyesalan naga sombong. Guru! Guru! Tidak mungkin. Tidak mungkin. Selama 5 tahun aku berlatih. Siang malam dan menguasai ilmu tertinggi. Sekarang aku bahkan bisa memegang pedang sakti langit fajar. Kenapa aku tidak bisa mengalahkan pecundang sepertimu? Hari ini, aku akan menghukum pengkhianat klan. Apa ada kata terakhir? Simon, kau pikir aku tidak punya rencana cadangan? Kakak seperguruan, berhadapan dengan istrimu sendiri. Apa kau tega membunuh dia? Yusi. Sangat rendah dan tidak tahu malu. Sepertinya Guru Agung Simon saat itu tidak mati karena kekurangan kultivasi, tapi dia diserang oleh para iblis. Bunuh dia! Bunuh dia! Sejarah akan ditulis oleh pemenang. Sekarang aku Guru Agung Suci. Yusi,
Kau tidak apa-apa, Yusi? Sangat setia. Bunuh dia. Yusi. 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 Teknik boneka neraka. Puncak. Pintu awan. Harta surgawi. Kolam angin. Tidak mungkin. Guru, apa yang kita lakukan sekarang? Mulan, apalagi yang mau kau katakan? Simon, lebih baik kau lepaskan aku, atau kau akan menyesal. Kau diambang kematian, masih saja bicara omong kosong. Dia kehilangan setengah jiwanya. Aku telah menaruh formasi guntur langit padanya. Tanpa kubuka, sekarang dia sedang disambar petir langit. Biar dunia persilatan mengurus urusannya sendiri. Lepaskan keluargaku. Kau tidak takut melakukan ini? Konyol sekali. Apa yang membuatmu berpikir bisa tawar-menawar denganku? Kalau kau mau dia hidup, potong lenganmu dan hancurkan kekuatanmu sekarang juga. Aku bisa membuatnya cepat untukmu. Simon, tidak disangka kau akan jadi seperti ini. Orang bodoh yang keras kepala. Bumi dan langit terbalik. Semoga rencana ini berakhir. Bubarkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menghancurkan formasiku? Tipuan murahan itu saja. Simon, aku bunuh kau. Aku guru agung suci. Kau cari mati. Kau tidak bertobat. Kau pantas mati. Guru, guru, bangun guru. Simon, kau cari mati. Simon, kau cari mati. Kau tidak akan kubunuh. Karena kau adalah adik Yusi. Tidak akan kubiarkan kau punya kekuatan itu. Yusi. Yusi. Simon, aku kira tidak akan bisa melihatmu lagi. Yusi, tidak akan terjadi. Aku selalu di sini. Jangan tinggalkan aku lagi. Tidak akan pernah. Saat ini kau kehilangan separuh jiwa. Akan kubuat ramuan untuk menyembuhkanmu. Membuat ramuan dengan tangan kosong, aku tidak pernah dengar. Kemampuan dari Guru Simon memang di luar nalar. Ramuan pengembalian jiwa, berubah. Yusi, Yusi, Yusi. Ada apa? Aku hamil. Selamat Guru Simon, berkah untuk anak Anda. Selamat Guru Simon, berkah untuk anak Anda. Guru Simon sangat luar biasa. Guru Simon benar-benar hebat.